Ingat, mulai dari sekarang kita rubah mindset kita hancurkan dunia perpinjolan dengan cara apa? Kalau teman-teman mau menghapus pinjol-pinjol ilegal, khususnya ya ilegal, satu caranya, jangan dibayar. Pinjol ilegal tidak usah dibayar. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Alhamdulillah teman-teman, kita bersua kembali setelah sekian hari lamanya saya tidak mengupload video karena ada satu dan lain hal. Ya, pertama, saya sibuk dengan mengurus orang tua yang lagi sakit. Saya juga mohon untuk teman-teman semua, ribuan subscriber, ribuan penonton saya untuk mendoakan kesembuhan ibunda saya yang saat ini masih terbaring sakit. Jadi saya kemarin fokus untuk menjaga beliau hampir 24 jam bersama istri dan anak-anak. Keduanya juga aktivitas saya lumayan juga padat ya, walaupun dilakukan di rumah, dilaksanakan di rumah, juga mengurus bisnis kuliner yang ditekuni oleh istri saya. Jadi super duper sibuk sehingga saya tidak bisa menemani teman-teman untuk menayangkan uploadan video yang terbaru. Insya Allah kedepannya saya bisa kembali membersamai teman-teman. Saya sudah mengatur schedule saya. Insya Allah ya. Untuk kali ini saya akan membagikan salah satu tema dan topik yang cukup bagi saya menggelitik ya. Kadang-kadang saya membuat diri saya tertawa sendiri melihat hal seperti itu. Apa? Fakta-fakta dan kebohongan yang disuguhkan oleh DC pinjol. Nanti saksikan kayak gimana ya. Yang pasti untuk konten kali ini insya Allah selain memberikan edukasi, memberikan ilmu, informasi, juga memberikan sedikit humor, guyonan ya buat teman-teman. Jangan kaku, relax aja gitu kan. Menghadapi sesuatu itu jangan terlalu kaku, tapi hadapi dengan relax ya. Banyak ketawa, banyak canda, banyak humor, itu lebih baik untuk menenangkan pikiran, apalagi Anda yang gagal bayar ya. Oke teman-teman semua yang merasa bahwa video-video saya bermanfaat, support ya untuk subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap uploadan terbaru dari video-video saya. Dan yang saat ini teman-teman merasa bahwa video-video saya ini benar-benar bermanfaat, silahkan di-share ke berbagai media sosialmu, insya Allah menjadikan pahala jariah buat teman-teman semua. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Nah, apa saja fakta-fakta kebohongan yang disuguhkan oleh DC? Tapi sebelumnya, kita di sini bukan untuk membuli DC, tapi sekedar untuk membuka wawasan Anda agar Anda tidak mudah dibohongi, agar Anda tidak mudah dikibuli oleh para DC yang selama ini gentayangan ya masuk dan menyasar ke WA Anda. Yang pertama, nih saya tayangkan. Cis. Anda pasti sering ya dikirimi WA yang foto profilnya seperti ini, coba simak ya. Jadi ini foto sejuta umat ya, entah ngambilnya dari mana, yang pasti setiap ditagi sama DC itu pasti profilnya seperti ini, dan ini banyak sekali ya berseliweran di semua nasabah. Mungkin nasabah yang sudah pernah nunggak dari tahun 2020, 2021, 2022, saat ini udah bertahun-tahun sama ini orangnya, fotonya nggak ganti-ganti. Jadi nggak mandi-mandi, nggak ganti-ganti, itu aja terus gitu kan. Hebat ya, jadi dia bisa nagih ratusan ribu orang. Ya, bahkan bisa mungkin kalau nasabah pinjol ada jutaan ya, bisa jutaan. Coba lihat deh mukanya ya. Mukanya ini, wajahnya ya wajah ini aja. Jadi foto profilnya. Jadi itulah Kenapa saya bilang kebohongan yang diciptakan oleh para DC. Mereka mencomot beberapa foto yang akan dijadikan profil di WA, dan itu sangat-sangat menggelikan bagi saya ya teman-teman semua. Itu fakta pertama ya. Kita lihat yang keduanya. Ini
Yang ini ini udah sering juga ya, udah sering juga. Jadi teman-teman yang mendapati hal seperti ini, jangan langsung ciut, jangan langsung down. Ya. Percaya ini hanya ngibul, hanya hoax. Jadi Anda nggak usah langsung bertanya, ini gimana saya didatangin seperti ini? Lihat fotonya. Fotonya, kalau coba teman-teman perhatikan ya, fotonya seolah-olah dia lagi ada di rumah nasabah, lagi berkunjung, lagi menagih. Kalau ini nasabah yang baru gagal bayar, ini tentu akan sangat menakutkan, akan sangat mengerikan. Tapi bagi nasabah-nasabah yang sudah gagal bayar, sudah lama, sudah setahun, 2 tahun, dan ikut di forum-forum seperti di Facebook yang saya dirikan, di grup Facebook, yang ada di grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, ya grup FB yang saya dirikan, pasti ini ketawa ngeliatnya kayak gini. Ini udah sering banget tayang. Anda nggak usah takut. Ini ngibul kedua ya. Lalu ketiganya, nah, ini lagi nih. Ini ngibul gaya ketiga ya, edisi ketiga di ngibul yang dilakukan oleh DC Pinjol. Lihat deh, di sini selalu kata-katanya seperti ini. Ini saya bacakan kali ini. Setelah selesai kunjungan nasabah ini, mungkin penagihan akan ke alamat rumah Anda. Dan sebelum itu akan mengurus perizinan agar suasana kondusif. Kami harap Anda kooperatif dan menyelesaikan tanggung jawab Anda. Nah, perizinan apa bro? Inilah DC ngibul ya. DC ngibul yang tetap diteruskan, ngibul demi ngibul, kebohongan demi kebohongan, hoax demi hoax yang terus ditebar. Karena sasaran mereka adalah nasabah-nasabah yang baru gagal bayar. Bukan nasabah-nasabah yang sudah lama. Kalau nasabah-nasabah sudah lama, pasti ngetawain ngeliat yang kayak gini. Dan alhamdulillah di grup Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia, di grup FB yang saya dirikan, yang saat ini sudah mencapai 1.000 lebih membernya, alhamdulillah ya, dalam kurun waktu 1 bulan sudah hampir, sudah melewati 1.000 lebih. Dan ini luar biasa antusiasnya. Dan satu-satunya grup Facebook Paguyuban Melawan Pinjol yang tidak ada spam, penawaran pinjol, yang tidak pernah ada iklan-iklan pinjol yang lewat, ada di sini. Anda silahkan gabung di sana. Banyak sekali member-member yang berpengalaman di dunia gagal bayar, yang sering membagikan sharing-sharingnya di sana, dan sering memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang Anda layangkan di sana. Silahkan bergabung. Lalu, ini fakta ketiga. Nah, ini yang sering Anda lihat kan? Ini yang sering Anda lihat. Ini kebohongan yang hakiki, kebohongan yang sudah sistematis ya, kebohongan yang sudah benar-benar diwariskan dari zaman dahulu. Ini coba tulis di kolom komentar, Anda yang sering mendapati foto ini, silakan kirim ya di kolom komentar. Jangankan nasabah, orang lain, saya aja pernah dapetin yang kayak gini. Ini tuh saya nggak tahu ya, kasihan banget sih si abang ini, kasihan banget. Jadi fotonya berseliweran di mana-mana, bukan foto sih sebenarnya, ini video ya. Video berseliweran di mana-mana. Bagaimana si abang ini lagi tanda tangan di atas meja, seperti di rumah nasabah gitu ya. Seperti itu. Nah, ada lagi nih. Dah. Ini yang lagi-lagi nih. Ini yang lagi-lagi sering nampak dan berseliweran di WA nasabah. Ini yang sering dikirimkan ya. Bagaimana rupa si abang ini yang yang bicara lewat video ya. Ini video. Ini saya screen capture dari member Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia yang mengirimkannya di grup. Ya, ini saya screen capture seperti ini nih. Penampakannya kasihan kan? Sebenarnya si abang ini hanya tadinya nakut-nakutin, atau tadinya mau ngemop, mau mengintimidasi terhadap beberapa nasabah saja. Sekarang dia bisa mengintimidasi ribuan, bahkan ratusan ribu, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu nasabah ya. Ini hoax teman-teman. Jadi jangan takut deh. Ini sesuatu hal yang sangat menakutkan bagi nasabah. Dan ini saya nyatakan kebohongan-kebohongan yang sengaja diciptakan oleh para DC atau juru tagih untuk semata-mata agar Anda melakukan pembayaran angsuran. Tidak ada yang lain, kawan-kawan. Tidak ada yang lain. Nah, ini kebohongan lagi yang lainnya. Siapa di sini yang sering mendapati hal seperti ini? Ayo, tulis di kolom komentar. Nggak usah malu-malu, kita diskusi aja ya. Tulis di kolom komentar, siapa yang sering mendapati hal yang kayak gini nih? Ya, ini sering kayak gitu.
Jadi ada salah satu kayak amplop atau kayak surat, ya, surat yang dilipat-lipat, itu pasti di sebelah kanannya ada tulisan AFI, di sebelah kirinya ada tulisan OJK, atau mungkin di sebelah kiri OJK, di sebelah kanannya AFI ya. Bertukar aja seperti itu ya formatnya. Nanti di situnya ada tertulis kepada yang terhormat nasabah. Kepada yang terhormat nasabah, harusnya Anda lebih jeli dan pintar. Kalau mereka mau menagih, mereka tentunya tidak hanya melipat-lipat surat tersebut, lalu difoto. Difotonya biasanya di atas motor ya. Udah pasti itu di atas motor, dan foto ini udah mungkin sudah terkirim ke ratusan ribu nasabah. Sama seperti itu, pasti di atas motor. Akan difotonya di atas motor. Dan kalau Anda smart, dan kalau Anda pintar, tentunya DC mengirim surat itu sudah ada di rumah. Nggak usah ngomong-ngomong. Mereka tahu-tahu ada di depan rumah Anda dan bilang, Bu, Pak, Bu, ini ada surat teguran, ada surat peringatan dari perusahaan kami. Tentunya juga surat teguran atau peringatan tersebut haruslah mencantumkan nama Anda, bukan kepada nasabah. Ingat ya, bukan kepada yang terhormat nasabah, tapi kepada yang terhormat, misalnya Bambang bin Pulan, alamat Jalan Anu, lengkap alamatnya. Dan disitulah kalian harus terbuka wawasan. Jangan mau sekali lagi dikibuli oleh para DC pinjol. Jangan mau. Habis sudah kalau emang teman-teman bisa dikibuli oleh para DC pinjol. Saya merasa kasihan. Masih banyak pertanyaan dari kawan-kawan kita yang saat ini tengah gagal bayar menanyakan hal ini. Seperti yang tadi itu ya, surat. Pak, Ibu, bener nggak ini? Bener nggak ya? Padahal kalau ditelaah dan ditelisik lagi, ini udah jelas-jelas aja ini hoax. Ini sesuatu yang hanya untuk membuat mental Anda down, membuat Anda takut, membuat Anda ngeri, yang akhirnya Anda dengan tidak sadar melakukan gali lubang, tutup lubang, pinjam sana-sini untuk membayar angsuran tersebut. Coba Anda perhatikan, setiap kali mereka melakukan intimidasi, pasti ujung-ujungnya bila Anda sudah membayar, silakan kirim bukti pembayaran Anda. Seperti itu kan? Jadi sebenarnya Anda tuh dibodohi. Anda tuh dibodohi hanya untuk para DC itu gajian, dan para DC itu mendapatkan insentif atas kirim bukti transfer Anda. Dengan kirim bukti transfer Anda, itu setiap bukti transfer itu dikumpulkan oleh para DC untuk klaim dia sebagai fee atau success fee untuk gajian mereka, untuk insentif mereka, untuk honor mereka. Coba kalian lebih lagi untuk menelisik hal ini benar-benar ya. Jadi jangan mau dikibuli sekali lagi. Akhirnya yang jadi korban Anda sendiri. Sudah Anda kesulitan, tidak punya uang, lalu Anda ditakut-takuti seperti ini, akhirnya Anda hilaf dan pinjam lagi, pinjol, gali lubang lagi, pinjol, menganga makin hutangnya, akhirnya Anda ketiban dan sudah sampai seleher, Anda sudah kebingungan. Dan Anda baru minta tolong. Minta tolong ke siapa? Nggak ada yang bisa menolong Anda, kecuali Anda sendiri. Makanya saya mengupload video-video seperti ini untuk mencerdaskan Anda yang saat ini tengah gagal pinjol. Saya tidak menyalahkan. Anda tidak mengerti dan Anda tidak tahu karena Anda mungkin baru berhutang, tapi Anda tidak mengetahui kebohongan-kebohongan ini yang sudah masuk di grup Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia, di grup Facebook yang saya dirikan yang sudah 1.000 member lebih. Insya Allah teman-teman tercerahkan karena di sana banyak sekali diskusi-diskusi yang mungkin kasusnya hampir mirip dan sama dengan teman-teman semua. Nah, teman-teman, berangkat dari hal seperti ini, yang tadi saya paparkan, bagaimana kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh para DC pinjol. Teman-teman jangan pernah termakan ya. Sayang sekali pikiran, energi, ketenangan Anda dirusak semuanya oleh DC pinjol ini. Buat apa? Masih banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Masih banyak hal-hal positif lainnya yang bisa teman-teman kerjakan selain hanya memikirkan, saya besok ditagih gimana, saya besok jatuh tempo bagaimana, saya besok kemungkinan disebar data atau tidak. Hai, sebar data, ditagih, diteror adalah konsekuensi atas pinjaman yang sudah Anda ambil. Konsekuensi atas sesuatu yang sudah Anda putuskan untuk mengambil pinjaman online. Itu adalah konsekuensi, sabar. Sabar ya teman-teman, bahwa itu adalah konsekuensi. Sadari juga bahwa setiap tindakan itu pasti ada dampaknya. Dan ketika Anda minjam pinjaman online, lalu Anda gagal membayar karena Anda tidak punya
dana untuk membayarnya, pasti berdampak. Seperti tadi, kontak diintimidasi, semua kontak disebar data. Tenang teman-teman, apapun namanya sebar data pun, sekuat apapun mereka melakukan sebar data, maksimal antara 2 mingguan sudah selesai semuanya. Badai itu pasti akan berlalu. Teman-teman nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu cemas berlebihan, apalagi sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur. Hal itu nggak usah dilakukan. Santai saja. Anda ada rezeki, Anda bayar. Anda kumpulkan. Bayar pokoknya saja. Datang ke kantor aplikasi yang terdekat. Anda cari di Google, banyak di sana informasi. Jangan pernah Anda down gara-gara Anda diintimidasi. Sayangi diri Anda. Hanya utang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, lalu Anda dibikin pusing, akhirnya kerjaan Anda di kantor berantakan, usaha Anda tidak fokus, dan Anda akhirnya jatuh sakit. Siapa yang rugi? Tentu Anda sendiri. Ingat, mulai dari sekarang, kita rubah mindset kita hancurkan dunia perpinjolan yang dengan cara apa? Kalau teman-teman mau menghapus pinjol-pinjol ilegal, khususnya ya ilegal, teman-teman, satu caranya, jangan dibayar. Pinjol ilegal tidak usah dibayar. Pertama, mereka melaksanakan operasionalnya dengan cara diam-diam, mereka tidak berbadan hukum, mereka juga melakukan atau menerapkan suku bunga yang melampaui batas standar yang diberlakukan di dunia pembiayaan atau dunia perpinjolan. Dunia hutang pihutang tidak seperti itu. Bunganya melebihi sampai bahkan nyaris ada yang sampai 300%, 400%, melebihi dari pinjaman pokok. Saya pernah mendengar dan melihat curhatan dari beberapa member yang hutangnya tadinya 2 juta menjadi 12 juta. Luar biasa kan? Bahkan saya pernah mendengar di media elektronik yang tadinya hutangnya puluhan juta jadi ratusan juta. Satu cara menghajar dari pinjol-pinjol ilegal ini yaitu tidak usah dibayar. Ketika Anda serentak tidak membayar pinjol ilegal ini, serentak satu Indonesia Raya, satu NKRI ini, 3 bulan saja. Nggak usah lama-lama, 3 bulan saja. Itu pasti bubar semuanya. Alhamdulillah saat ini pemerintah melakukan action dengan cara membekukan aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal ini. Jadi udah di-sweeping sama pemerintah. Jadi beberapa pinjol ilegal sudah tidak bisa lagi dibuka di App Store. Alhamdulillah ya, terima kasih. Luar biasa, kerja yang sangat keras, kerja yang sangat efektif dengan cara membekukan aplikasinya di App Store yang mudah sekali diunduh oleh teman-teman atau kawan-kawan kita lainnya. Hindari pinjaman online ini teman-teman, karena ini sangat berbahaya sekali. Karena ini akan merusak semua tatanan kehidupan Anda, merusak semua pertemanan Anda. Ingat dan sadari, pinjaman online tidak pernah ada manfaatnya. Pinjaman online hanya akan membawa mudarat buat teman-teman semua. Tidak ada satupun usaha yang dimodali oleh pinjaman online, apalagi ilegal, itu akan membawa dampak keberhasilan usaha Anda. Allah sudah memperingatkan berkali-kali bahwa riba itu haram. Apalagi ini pinjaman online. Sangat Allah murkai. Segera balik, segera kembali. Kembali ke kehidupan sebelum Anda memiliki pinjaman online. Kembali menjalani ketenangan hidup sebelum Anda berhutang pinjaman online. Sadar teman-teman, pinjaman online akan melenyapkan seluruh kenyamanan dan kedamaian Anda. Akan memporak-porandakan kehidupan Anda. Akan mencerai-beraikan persahabatan Anda. Bahkan mencerai-beraikan keutuhan rumah tangga Anda hanya gara-gara utang pinjol. Kita bisa lihat korbannya sampai melakukan aksi bunuh diri karena sudah bingung mau apa lagi. Hutang sudah seleher, banyak aplikasi yang dipinjam, tidak bisa bayar, diteror, dipermalukan, akhirnya bunuh diri. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Yuk kembali dan hijrah dari dunia pinjol. Insya Allah keberkahan akan selalu menyertai kalian semua. Terima kasih tak terhingga untuk para subscriber dan penonton setia saya dimanapun berada. Kalian luar biasa, sangat militan sekali. Terima kasih, semoga Allah memberkahi langkah, usaha, dan pekerjaan kalian. Semoga Allah memberikan keluasan rezeki dari segala arah. Semoga Allah memberikan kesehatan buat kalian semua. Terima kasih kawan-kawan semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.